kepribadian beliau, kalau yang saya alami dulu ya, beliau itu dekat dengan santri satu, terus sangat loman dengan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. sore menjelang maghrib, menjelang senja. Pada kali ini Al-Mahrusi Media insya Allah akan memberikan konten terbaru YouTube kami, yaitu podcast. Yang dalam hal ini insya Allah nanti konten kami itu akan mengupload di dalam YouTube setiap 2 bulan satu kali, dari segi mengungkit sejarah maupun kepribadian para sedikit sesepuh yang ada di Al-Mahrusyah. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang manja, ya, berbincang-bincang sedikit manja saja dengan senior kita yang sering dipanggil dengan Om Coki. Ya, bagaimana kabar Om Coki? Alhamdulillah masih strong seperti biasanya. Alhamdulillah. Nah, ya Om Coki, sebelum nanti membahas pembahasan ini, ngomong-ngomong dalam akhir-akhir ini dan dari awal tahun kemarin ini apa saja yang dikerjakan panjenengan Om? Saya? Ya. Kalau saya kan kebetulan nih, ini kebetulan saya dipasrai sama pondok, sama beliau-beliau itu di pondok sebagai khotim di madrasah dan juga di yayasan. Kalau di madrasah ya seperti di madrasah yang lain, seperti pengurus-pengurus yang lain lah. Gimana madrasah diniyah. Kalau di yayasan kebetulan saya dipasrai di bagian sarpras, termasuk mengurusi bangunan, sarana prasarana dan lain-lain. Masya Allah. Nah di sini Om Coki itu termasuk orang yang sangat paling semangat. Jadi beliau itu selain khotim di madrasah, ternyata beliau juga di bagian sarpras yayasan. Jadi ngomong tentang pembangunan yang ada di Yayasan Al-Mahrusyah, jadi beliau inilah yang pakarnya, yang membangun sana kemarin itu beliau yang tahu semuanya. Ya Om. Ya, tapi gini Mas Ardan, perlu saya garis bawahi. Kalau ada kata sesepuh tadi loh, saya belum sepuh ya, saya masih muda. Dulu belia, sekarang muda. Ya. Berarti panjenengan ini di Al-Mahrusyah ini sudah sampai berapa tahun Om? Itu ntar kita bicarakan di belakang aja. Jangan di sini, saya malu. Saya masuk di Al-Mahrusyah itu 2016, tapi ya ini nonton nanti yang bagian ini potong aja. 2016 ini, ingat. Tapi para sesepuh Al-Mahrusyah pasti paham siapa yang nggak kenal dengan Om Coki. Oh ya, ini sebenarnya kami itu penasaran Om. Iya. Kok panjenengan itu namanya kan sangat bagus menurut kami, namanya Zain Zanahar. Tapi kok kenapa sampai dipanggil Om Coki, itu bagaimana asal mulanya? Kalau asal mulanya itu artinya gini. Gimana? Dulu ketika saya aliyah, waktu pertama kali mondok, itu lagi tenar-tenarnya itu ada tayangan di salah satu TV. Itu di sini ada setan. Oh, di sini ada setan. Nah, ada salah satu karakter di situ namanya Coki. Lah, berhubung anak-anak teman-teman itu sering nonton film-film horor, konten-konten horor itu kan sering seneng. Akhirnya ya ngasih lakop ke saya, katanya saya mirip sama Coki yang ada di situ. Tapi bukan mirip sama Coki Sitohang itu, presenter. Wah, itu yang Coki Sitohang yang mirip saya kalau itu. Oke. Berarti awal mulanya lakopnya pun ketika kelas berapa itu Om kira-kira? Kelas 1 pertengahan. 1 pertengahan. Jadi, sudah punya lakop. Iya, baru setengah tahun loh saya sudah punya lakop di sini. Heran. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang beliau bahkan ketika ada teman ya dari luar. Dari luar kan tahunya nama asli saya. Nyari saya di pondok, itu malah kadang nggak ada yang tahu. Nyari Kang Zen siapa? Nggak ada yang namanya Kang Zen, malah larinya ke Zen satunya yang Jamiah. Oh, Jamiah, ya. Ya, berarti beliau ini sebenarnya mempunyai nama yang sangat bagus, Zain Zanahar, tapi beliau ini sama di Al-Mahrusyah itu terkenal dengan panggilan Om Coki, ya Om ya? Iya. Oke Om. Ini sedikit mulai ke pembahasan pertama seputar pondok pesantren Om. Nah,
ini kan karena kami juga masih merintis, maksudnya itu masih santri baru, itu sebenarnya pengen tahu bagaimana sih keadaan pondok pesantren Al-Mahruziyah seperti apa, dulunya itu seperti apa. Maksudnya sekarang itu kan sudah sangat besar. Ya. Nah, awalnya itu seperti apa? Mungkin dari kegiatan dan lain sebagainya. Kalau kegiatan sih kurang lebih sama ya. Ya. Cuma paling perbedaannya dari segi mungkin bangunan terutama sama jumlah santri. Kalau dulu itu seingat saya waktu pertama kali saya mencoba, pokoknya nggak ada setengahnya sekarang kok. Nggak ada setengahnya sekarang. Tahun 2016 itu nggak ada setengahnya sekarang. Saya itu satu angkatan dulu pertama, satu angkatan namanya satu angkatan Generasi, sekolah satu iya. iya. Itu cuma 5 kelas. Kalau sekarang sampai ada berapa kelas itu? Belasan lah. Nggak ada separuhnya. Itu pun putra putri, itu 5 kelas itu putra putri dan nggak 5 kelas itu nggak target untuk 40 anak dalam satu kelas itu enggak. Satu kelasnya? Enggak. Dikit kok. Berarti itu awal pas panjenengan itu sampai di Pondok Al-Mahruziyah? Ya, kurang lebih sama. Kalau masalah kegiatan yang lain-lain sama. Istighosa ya sama. Dari dulu berarti ya? Dari dulu. Oh, dari dulu. Dari dulu. Ya, terus ngomong-ngomong tentang pondok pesantren itu sekarang kan ya karena saya yang bahasanya dengar-dengar dan mengalami sendiri itu sekarang kan sangat ketat. Nah, mungkin dari dulu itu bagaimana kondisinya? Maksudnya anak-anak santri itu juga ketat apa langsung dibimbing langsung oleh Yai itu bagaimana? Kalau ketat sih kalau menurut saya sih kurang lebih sama. Mungkin ketika masa-masa pandemi sekarang aja ini udah ya maklum lah pandemi ya ketatnya kayak gini. Tapi cuma kalau kesehariannya sebelum pandemi sih kurang lebih sama. Jadi memang apa Al-Mahruziyah dulu sama sekarang itu hampir sama lah. Apalagi cuman hanya bedanya itu ketika santrinya sekarangnya lebih membludak. Ya, berhubung santrinya itu lebih banyak, mungkin ya adalah macam-macam karakternya juga tambah banyak. Yang dulu itu cuma kalau nakal paling senengannya nakal itu seneng berkelahi, seneng bolos. Ya kalau sekarang itu variatif. Tambah macam-macam itu nakalnya teman-teman. Jadi pola anak itu semakin berkembang. Tapi kelebihannya juga macam-macam. Contohnya Al-Mahruziyah Media ini dulu belum ada ini. Belum ada. Oke, tapi ngomong-ngomong soal nakal ini sebenarnya itu ketika di formal sama Madin itu karakter anak itu seperti apa Om? Karena di Al-Mahruziyah itu kan ada formal sama madrasah itu bagaimana kondisi anak sebenarnya? Kalau yang sekarang ini ya saya kan lebih ke madrasahnya, Madinnya ya kurang lebih cenderung tahunya ya yang di Madin itu. Kalau masalah karakter anak-anak yang di Madin ya masih mending sekarang kan ya daripada dulu. Dulu itu waktu awal-awal mondok saya itu ya jujur ini bukan buka aib tapi ya kita sekedar sharing aja. Dulu itu teman-teman ketika mau hafadzah jahit itu suatu pencapaian yang wah istimewa. Jahit itu. Tapi kalau sekarang kok udah biasa, udah banyak asalnya yang malah malu kalau cuma jahit. Iya, enggak jual itu malu kalau sekarang. Saya herannya gitu. Ya enggak heran sih ya. Ya wajar lah perkembangan namanya. Cuma ya itu sebagai gambaran peningkatan dalam segi madrasah diniyah. Kalau di formal ya kurang lebih saya kurang begitu tahu aslinya. Tapi kalau ini kan karena karakter anak itu sangat capek di Al-Mahruziyah, kita sendiri tahu bahwasanya kegiatan di Al-Mahruziyah itu sangat banyak. Dari jam 3 istighosa, ada MKQ, nanti ada sorogan dan lain sebagainya. Ini apakah ketika di madrasah itu gimana? Masih banyak yang tidur apa enggak? Enggak, ya. itu PR besar kami akhirnya. Mengatasi ngantuknya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau ngantuan itu sebenarnya sudah jadi penyakit lama. Itu penyakit lama. Penyakit lama. Dari sejak zaman saya dulu sampai sekarang ya masih ada aja ngantuan itu masih ada aja. Nah ini selanjutnya itu mungkin ketika waktu masih di dalam pondok panjenengan itu mengalami sebuah kenangan yang paling indah itu apa Om? Mungkin banyak itu kan biasanya di aliyah itu kita membuat setetes cerita mungkin seperti itu lah. Mungkin apa panjenengan dulu sering dihukum sama Yai atau keamanan atau bagaimana? Yang paling mengena Om?
apa ya paling mengena? Ya. Kalau saya itu yang paling mengena itu dulu waktu istighosah. Ya, gimana? Sampai sekarang juga saya rasanya aja masih ingat. Terngiang gitu. Terngiang. Ya. Waktu istighosah. Saya kan waktu itu istighosah, kebetulan imamnya langsung beliau, almarhum ya imam. Nah, saya kan duduk di barisan paling belakang musola. Nah, dulu itu satu musola itu masih muat itu, ya, buat anak seluruh pondok itu muat. Kalau sekarang kan udah nggak muat. Ya. Saya kok kebetulan duduk di barisan paling belakang nyender tembok. Dan namanya tengah malam nyender tembok, nikmat kan? Ya, ngantuk otomatis. Ya. Nggak sengaja itu saya tidur. Nggak sengaja. Ya, Wong ada ya, yo saya takut lah tidur. Takut mau tidur, tapi nggak sengaja tidur. Nggak gitu. sengaja tidur. Ya. Pada waktu itu saya tidur, posisi duduk. Ya. Pada waktu tidur, Ya. itu saya mimpi itu mimpi jatuh. Ya. Jatuh dari sepeda. Oke. Ya, yang namanya mimpi jatuh dari sepeda pasti udah banyak yang ngalamin ya. Ya. Kayak mimpi jatuh dari kursi langsung ketika bangun itu kaget. Ya. Wah, boy. Ya. Ketika saya bangun itu, saya kaget. Ya. Terus saya lihat sekitar, kok udah pada berdiri. Saya otomatis refleks berdiri. Ya. Itu aslinya pengalaman yang malu-maluin. Pas waktu berdiri, Ya. mau duduk, saya nggak duduk, malah Masih ruku, berdiri. malah ruku. Ya Allah. Berarti ingatnya sholat. Iya, ingat saya sholat. Ya namanya loading Iya, gitu. Namanya saya langsung ruku. Lah berhubung, ketika ruku ini saya sudah sadar, Iya. kok saya ruku sendiri ya? Ya saya terusin aja lah, Iya. sampai situ sampai salam 1 Ya rakaat. Allah. Saking malunya dilanjutin sholat. Iya. Berarti itu pas momen ketika ya Hafid itu. Iya. Dan itu pun Yai perso sama Ya Allah. saya itu perso, Yai cuma tersenyum. Saya Aduh. langsung dia itu ngantuk hilang seketika itu. Asli. Kalau kayak ibarat film Tom Jerry itu, Iya. karakternya langsung jadi putih. Set. Hilang Hilang nyawanya. Saya langsung gini. Ya. Jadi, Tapi ternyata nggak saya aja yang ngalamin kayak gini. Ada teman saya dan itu lebih sering daripada saya. Alhamdulillahnya saya cuma satu kali. Ya. Makanya Iya. sampai sekarang itu masih Ingat. Ingat. Terus, apalagi yang melihat langsung beliau. Iya. Ya. Jadi di Al-Marusiyah itu ketika jam 3 malam biasanya itu para santri dibangunkan oleh langsung beliau Al-Mafullah almarhum Kiai Haji Imam Yai Mahrus. Jadi biasanya itu ketika di pertengahan istighosah ada suatu melafatkan yang nanti para santri itu suruh berdiri. Itu ketika ya Hafid, ya Latif, ya Nasiru, ya Wakil ya Allah. Dan ternyata sesepuh kita ini dulu bukan sepuh. Gimana? Saya luruskan lagi. Oh, gimana? Iya, cukup ya panggil saya aja. Oh, Jangan iya. sesepuh. Dan ternyata Om Coki itu dulu pernah mengalami hal yang sangat bahasanya memalukan. Jangan memalukan, Gimana? berkesan. Oh, berkesan. Iya. Ya, oke. Jadi ketika sedang berdiri para santri dalam keadaan ngantuk itu beliau juga ikut berdiri dan ternyata kirain sholat. Nah, dan sholat itu sampai diteruskan sampai salam, sampai apa namanya dilihat oleh beliau ya Imam. Oke Om. Nah sekarang sambil berlanjut tentang Mbak Imam. Nah ini. Iya. Karena kami itu jujur Om, jadi kami kesini itu sekitar berarti pertengahan, nggak pertengahan dia, setelah tahun baru ketika 2013 Om. Jadi kami pun belum nate pirso beliau. Nah ini sedikit ngobrol cerita tentang beliau. Ini kami ingin sedikit tahu lah, mungkin pada teman-teman yang masih baru bagaimana sih kepribadian beliau Kiai Haji Yai Mahrus. Nah yang pertama Om, sosok beliau Kiai Haji Yai Mahrus di apa namanya peninggal ataupun mata para santri itu sebenarnya bagaimana dari apa namanya menurut panjenengan sendiri kepribadian beliau? Kalau kepribadian beliau, kalau yang saya alami dulu ya, beliau itu dekat dengan santri satu, terus sangat loman dengan santri. Sayang Bahkan, banget. iya, loman. Maksudnya apa ya? Nyoh ketika memberi apa itu los gitu loh. Di saat kanakan itu putranya sendiri gitu. Nah, semacam itu. Bahkan jadi apa ya? Jadi suatu agenda incerannya teman-teman itu sebenarnya.
dulu kan Yai sering tindak juga, sering beliau itu kondur tengah malam. Kalau dulu itu masih ada jadwal jaga malam dibagi per kamar tau. Jadi sampai teman-teman itu niteni, bahasa niteni itu apa ya? Ya pokoknya niteni. Ketika Yai tindak itu pokoknya edok-edok jaga lah. Edok-edok jaga. Padahal aslinya itu sebagian itu bukan yang dapat jatah jaga. Soalnya ketika Yai pulang, Yai kundur dari tindak beliau ketika tengah malam, pasti jajan yang dibawa beliau itu dikasihkan anak-anak yang jaga semua. Langsung diberikan semuanya. Ya siapa yang nggak mau dikasih seperti itu. Berarti oleh-oleh beliau langsung diberikan oleh-oleh beliau itu semuanya. Bahkan ketika Roan pun, ketika Roan kerja bakti di pondok, beliau sering itu langsung ikut sama teman-teman Roan, langsung terjun di sama teman-teman Roan, ngasih bimbingan, gini loh le carane ngarit, gini loh maculnya, sambil bagi-bagi rokok. Nah itu yang ditunggu anak-anak teman-teman. Karena lomannya beliau. Iya. Terus yang selanjutnya mungkin kalau panjenengan sendiri itu punya kenangan nggak sama beliau? Tadi kan ketika hanya sekedar melihat mungkin kenangan pernah ngobrol bareng sampai didukani mungkin atau yang lain sebagainya dengan Mbah Yai Imam sendiri. Kalau pengalaman yang sampai ngobrol sampai didukani saya pribadi hanya belum pernah. Soalnya waktu Yai Kapundhut itu saya masih baru-baru jadi pengurus. Oh, baru-baru jadi pengurus. Baru-baru jadi pengurus. Ya masih awal-awal gini lah pokoknya. Tapi ketika sosok beliau itu Anda paham betul mungkin beliau saat istiqomah dalam istighosah. Nah, itu. Mungkin bisa Anda ceritakan yang sampai pernah dengar itu kata Gus Reza itu beliau walaupun baru pulang bepergian pun tetap istighosah. Itu mungkin dari istiqomah beliau. Tetap. Bahkan ketika hujan lebat. Iya. Hujan lebat. Pernah itu waktu itu saya ingat itu. Hujan lebat. Lebat banget pokoknya. Anak-anak udah happy. Anak-anak udah happy. Wah. Ya Imam enggak ngimamin. Yai enggak ngimamin pasti. Enggak ngoprak ini pasti. Lah kok ndelalah apa ya ndelalah ujuk-ujuk. Iya ujuk-ujuk ya. Dari musola ada suara kum sola, kan itu ciri khasnya beliau ketika ngoprak itu pasti yang dilafatkan beliau kum sola. Sontak itu anak-anak geruduk. Aslinya nyantai-nyantai semua, nggak ada yang ya berhubung hujan deras ya hujan lebat. Terus musola becek, ya pikirannya anak-anak kan gitu, libur, udah tenang. Lah kok kum sholah langsung, ya tetap istighosah. Berarti beliau itu selain mengimami sendiri, ternyata beliau itu langsung turun tangan mengopraki, membangunkan langsung. Tak terkecuali satu kamar nggak ada yang ketinggalan. Kamar pengurus pun juga dioprak. Suruh istighosah semua. Suruh istighosah semua. Ya. Ini ternyata selain khas beliau itu dulu kepribadian beliau itu tidak hanya yang menonjol dari beliau itu ternyata sangat dekat dengan para santri. Bahkan rutinitas yang wajib di Al-Marusiyah seperti istighosah itu beliau langsung turun tangan mengopraki. Seperti yang dikatakan tadi Om Coki itu beliau itu kalau ngopraki dengan teman-teman kum sholah itu seperti itu. Maksudnya itu para santri suruh bangun gitu loh untuk mengerjakan sholat.